betul. Belum tampil beliaunya. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kembali ke firman Tuhan rekan-rekan. Bacaan kita pada pagi hari ini diberikan tema saksi kabar baik, dan yang menjadi saksi ditulis di dalam ayat yang ke-48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu adalah saksi dari semua yang terjadi, semua yang kau lihat. Bapak Ibu, kita sudah berulang kali membaca, mendengar kisah, dan sudah memahami bahwa 40 hari setelah Paskah, setelah kebangkitan, Yesus Kristus naik ke surga. Dan ketika Dia memberkati mereka, tangannya terangkat memberkati murid-muridnya, lalu Yesus naik ke surga. Nah, inilah yang menjadi poin titik penting di dalam perjalanan rohani murid-murid Yesus, melanjutkan misi dan karya Yesus Kristus di dunia ini. Nah, sekarang di dalam ayat 48 ini, kamu adalah saksi. Kata saksi di sini perlu kita pahami bersama dulu sebelum kita memahami lebih jauh lagi. Di dalam Alkitab ditulis martules, itu berjamak, bentuk tunggalnya martus. Nah, ini sering kita mendengar kata martir. Martir itu di dalam Alkitab diterjemahkan saksi. Saksi itu orang yang melihat langsung. Saksi adalah orang yang mengalami sendiri peristiwa itu. Jadi murid-murid adalah saksi karena dia melihat sendiri bagaimana Yesus naik ke surga. Murid-murid menjadi saksi karena mereka mengalami sendiri kuasa kebangkitan dan bagaimana Yesus memberkati mereka. Kamu adalah saksiku. Lalu Yesus mengangkat tangannya memberkati murid-muridnya, lalu kemudian Yesus naik berangkat ke surga. Itu yang pertama adalah kata saksi. Martir, orangnya disebut martir. Ya, ini berbeda dengan yang di sebelah. Orang-orang yang salah itu mereka berperang. Saudara kita menyebutnya jihad. Jihad itu perang. Perang itu berarti mengalahkan musuh pada waktu itu dengan pedang. Maka tujuannya adalah harus ada yang kalah dengan pedang ini. Persoalannya adalah musuhnya kalah, terbunuh, mati, atau saya yang kalah, saya yang terbunuh dan mati. Tetapi di dalam perang itu tujuannya adalah musuh kalah oleh pedang. Itulah sebabnya martir, orang-orang saleh di dalam Alkitab sangat berbeda, bertolak belakang. Karena murid-murid menjadi martir, menjadi saksi itu karena dia melihat sendiri secara langsung. Dia mengalami sendiri kuasa Tuhan secara langsung, sehingga dia bersaksi, bercerita. Ceritanya menjadi kesaksian kepada banyak orang. Dan jika ada banyak orang yang tidak bisa menerima kesaksian dan kebenaran itu, bahkan ada orang yang memusuhi para murid-murid yang menjadi saksi, murid-murid rela mati demi Kristus karena dia mengalami sendiri, melihat sendiri, menerima sendiri kuasa itu. Kalaupun ada orang yang tidak menerima dan memusuhi, aku pun rela mati seperti Kristus rela berkorban di atas kayu salib. Itu saksi, itu martir yang ada di dalam Alkitab, rela mati, bukan berniat untuk membunuh orang lain, tidak.
Tuhan Yesus bahkan melarang muridnya menggunakan pedang. Jangan kamu menggunakan pedang. Jikalau kamu menggunakan pedang, maka kamu akan mengalami hal yang sama dengan pedang itu. Jadi Tuhan Yesus melarang sama sekali untuk menggunakan pedang, mencelakai apalagi membunuh orang lain. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus naik ke surga, tadi ada beberapa ayat di mana dikatakan bahwa Yesus naik ke surga. Yang perlu kita pegang di sini adalah kata naik. Karena biasanya kan kita ini ambil yang gampang. Banyak orang Kristen diambil yang gampangnya. Oh, kita ini pengikut Yesus. Kalau Yesus Kristus naik ke surga, saya juga ikut naik ke surga. Biasanya kan begitu loh. Jadi diambil gampangnya itu begitu. Padahal kata naik ke surga, naik ini di dalam Alkitab itu pengertiannya adalah perjalanan yang bergerak terus-menerus naik. Nah, mengapa kata itu perlu kita pahami? Karena ketika kita memahami Yesus naik ke surga, itu adalah sebuah perjalanan yang terus-menerus bergerak naik. Nah, ini akan sebanding dengan kata yang lain, yaitu turun. Makanya kalau kita ini menjadi saksi, pegangan kita adalah sabda Yesus. Nah, yang perlu kita jadikan pegangan sabda Yesus adalah tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun. Jadi tidak ada seorang pun yang akan naik ke surga kalau dia tidak pernah turun. Nah, kata turun ini ternyata kata yang sama yang dipakai di dalam peristiwa Yesus dibaptis, di mana langit terbuka dan Roh Kudus turun. Nah, kata turun ini sama dengan kata yang disabdakan oleh Yesus, tidak ada seorang pun yang naik selain daripada Dia yang telah turun. Kata kunci yang kedua ini adalah bahwa siapapun yang ingin naik ke surga bersama-sama dengan Kristus, maka itu adalah perjalanan rohani. Jadi tidak tiba-tiba, wah aku terus langsung naik ke surga. Lah bukan orang Kristen, Yesus naik ke surga, aku ikut naik ke surga. Tidak sesimpel itu, tidak sesederhana itu. Tetapi naiknya ke surga itu berbanding lurus dengan turunnya roh. Nah, kira-kira ini bisa ditangkap atau tidak? Saya tidak tahu nih, ada pendeta yang seperti ini atau tidak. Ada tidak Mas Yudi? Naiknya ke surga itu sebanding dengan turunnya roh. Jadi berapa banyak roh yang turun atas dia, atas seseorang, maka setinggi itu dia naik ke surga. Itulah sebabnya Yesus naik ke surga duduk sebelah kanan Allah. Karena kemuliaan dari tempat yang maha tinggi turun ke atasnya, datang ke dunia kepada orang yang dikasihi yang benar kepadanya. Nah, semakin tinggi kemuliaan itu turun atas seseorang, maka dia akan naik semakin tinggi. Itulah sebabnya di dalam Alkitab dikatakan bahwa Yesus Kristus telah sempurna. Di dalam kesempurnaannya itu Dia sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Lalu kita mengatakan, kita kan sudah diselamatkan sempurna. Iya, keselamatannya sempurna. Tetapi orang yang diselamatkan ini sudah di dalam kesempurnaan Kristus atau belum? Kan begitu loh. Karena yang menghalangi kita naik ke surga bersama-sama dengan Kristus itu kan dosa-dosa kita. Itu sebabnya ketika Yesus naik ke surga, membawa pertobatan kepada semua bangsa. Semua bangsa di dunia ini dibawa kepada pertobatan, supaya orang ikut bersama-sama dengan Kristus naik ke surga. Nah, persoalannya adalah apakah kita sudah
selesai di dalam pertobatan kita di dalam Kristus. Kalau kita ngitung dosa kita itu ada berapa banyak, Bapak Ibu? Bisa menghitung dosa kita masing-masing? Dosa saya ada berapa gitu, dihitung. Dosa apa tuh? Misalnya ngapusi itu dosa enggak? Dosa. Berapa kali ngapusi? Banyak, dihitung banyak. Mencuri itu dosa enggak? Pernah mencuri? Enggak pernah. Mengambil yang bukan hak kita. Kalau mencuri lombok, ya benar Bapak Ibu, mencuri lombok itu benar, itu nanti ditanya sama malaikat. Sudah bertobat? Dan kalau tadi ada membunuh, pasti jelas dosa. Berzina, berdosa. Apalagi ngapusi sudah. Itu kalau yang kecil itu kan mengambil milik yang bukan hak kita. Kalau yang besar itu nanti korupsi. Ya. Apalagi membenci orang, dosa enggak? Dosa. Berapa banyak kita membenci? Itu kalau kita itu seringkali mudah marah-marah, itu dosa enggak? Dosa ya. Berapa sering kita mudah marah-marah? Itulah sebabnya mengapa menjadi peristiwa yang penting ketika Yesus disalib. Ada dua orang yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan, dua-duanya penjahat. Yang satu bilang, kalau kamu Mesias, coba selamatkan dirimu sendiri. Yang satunya lagi kan bilang, ya Tuhan, nanti kalau sampai di sana ikut ya sama aku. Lalu Yesus berkata, sesungguhnya hari ini kamu ikut bersama-sama dengan aku ke Firdaus. Peristiwa sebelum seseorang meninggal dunia menjadi saat yang menentukan sampai di mana perjalanan rohani kita saat itu akan menentukan perjalanan hidup kita nanti selanjutnya sampai selama-lamanya seperti apa nanti di sana. Dan penjahat yang satu ini bertobat. Sebelum dia meninggal dunia, sebelum dieksekusi, dia bertobat. Ampuni Tuhan, jika kamu nanti sampai sana ingat ya sama aku. Aku memang penjahat, dosaku banyak, aku tidak layak. Aku mohon kepadamu. Penyesalan dan pertobatan itulah yang membuka pintu gerbang surga sehingga dia diajak oleh Tuhan Yesus. Kamu ikut bersama-sama dengan aku ke surga. Sampai hari ini pertobatan kita sudah selesai atau belum? Belum. Nah, kalau tiba-tiba suatu saat terus dipanggil Tuhan, masih punya umur berapa lama lagi Bapak Ibu? Masih punya waktu untuk hidup berapa lama lagi? Sudahkah kita selesai dengan hidup kita? Dengan dosa-dosa kita? Karena yang menjadi penghalang kita naik ke surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus adalah dosa kita sendiri. Keselamatan sudah tersedia, tetapi dosa kita menjadi penghalang bagi hidup kita untuk ikut naik bersama-sama dengan Kristus ke surga. Kalau kita belum bisa mengampuni, itu dosa enggak? Dosa ya. Makanya Yesus bersabda, jikalau kamu tidak mengampuni orang lain, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni engkau. Kelihatannya simpel sederhana Bapak Ibu, tapi itu yang paling mendasar di dalam kehidupan kita adalah nek salah bertobat. Tetapi kalau ada orang lain yang berbuat salah, mengampuni. Itu dari seluruh iman kita ada di situ. Nah, tinggal menghitung dosanya berapa banyak, sudah selesai nggak dengan Tuhan? Tinggal ngitung, ada nggak orang yang belum bisa kita ampuni?
Ada yang belum bisa kita ambil, masih ada. Berarti belum selesai kita dengan Tuhan, urusan kita dengan Tuhan belum selesai. Nah, padahal yang Tuhan kehendaki adalah selesaikan sebelum waktunya kita dipanggil oleh Tuhan. Selesaikan dulu persoalanmu dengan Tuhan. Selesaikan dulu dosamu dengan Tuhan. Selesaikan dulu urusanmu dengan Tuhan. Kalau mau ikut bersama-sama dengan Tuhan naik ke surga. Itulah sebabnya Bapak Ibu, perjalanan naik ke surga sama persis dengan perjalanan rohani kita. Perjalanan rohani kita itu akan menjadi gambaran bagaimana perjalanan nanti setelah kita meninggal dunia. Nah, ketika Yesus kemudian naik ke surga, lalu dia dikatakan terus menerus, kata yang dipakai di dalam Alkitab itu anafiru. Ana itu berulang-ulang, bergerak, terus naik ke surga. Sama dengan perjalanan rohani kita semua, terus menerus bergerak, semakin naik di dalam Kristus, semakin dikuduskan di dalam Kristus, semakin disempurnakan di dalam Kristus, semakin menjadi serupa dengan Kristus, supaya kita pada waktunya kita berkenan di dalam Dia, supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bercela pada waktu kedatangan Kristus. Amin, Bapak Ibu. Nah, ketika Kristus datang hari ini, kamu kedapatan tidak bercacat, tidak bercela. Amin. Ya, ini rotok keren. Ya. Itulah yang menjadi dasar kesaksian. Jadi bukan hanya sekedar bercerita. Minggu yang lalu itu kan Pak Paulus sekeluarga bersaksi di sini. Nah, itu yang menyampaikan kesaksian. Beliau menyampaikan apa yang dialami. Ketika menyampaikan apa yang dialami, itulah kesaksian karena mengalami sendiri. Kalau saya bercerita kepada teman-teman yang lain, di saudara-saudara di kelas selatan, hari minggu yang lalu di gereja saya ada kesaksian, Paul menyampaikan kesaksian begitu, maka saya hanya bercerita, saya bukan bersaksi. Yang bersaksi adalah Pak Paul dan keluarga. Tapi ketika saya bercerita, karena saya mendengar kesaksian. Jadi ini bedanya antara bercerita dan bersaksi. Karena yang bersaksi adalah yang melihat, yang mengalami sendiri kuasa Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga dia bersaksi. Nah, kalau kamu menjadi saksi, berarti kamu atau kita mengalami sendiri kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Ya. Dan kesaksian itu tidak bisa dibendung, tidak bisa dibendung. Ketika seseorang mengalami kuasa Tuhan, dia seperti kayak tidak bisa dibendung lagi untuk dia bercerita, bersaksi kepada orang lain. Karena kuasa Tuhan itu begitu ajaib di dalam kehidupan kita. Rasanya sulit untuk saya bendung, sehingga saya ingin bersaksi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kamu adalah saksi. Kita semua yang ada di tempat ini boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi. Dan saksi itu adalah yang melihat, yang mengalami sendiri kuasa Tuhan. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka yang pertama dilakukan adalah membuka pikiran mereka di dalam ayat 45, supaya mereka mengerti isi kitab suci, tidak dipahami hanya menurut yang sak senangi diri. Dan peristiwa kenaikan surga itu menggenapi apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Dan di dalam namanya
Berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada semua bangsa, mulai dari Yerusalem dan kepada segala bangsa. Ayat 47. Jadi berita kenaikan Yesus Kristus ke surga itu menjadi berita pengampunan dosa ke surga. Lalu dia mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya. Murid-muridnya mengalami perubahan hidup. Hidupnya berubah. Hidupnya berubah total. Dari yang dahulu seperti itu, lalu sekarang menjadi seperti ini. Seperti Pak Wawan tadi. Naikkan pujian. Kelihatannya dulu sekarang ini ya Pak Wawan ya. 9 pujian ya. Luar biasa. Perubahan yang sangat besar. Semua di dalam hidup kita harus berubah dari yang dosa menjadi hidup penuh dengan damai dan sukacita. Dan para murid adalah orang yang pertama-tama melihat langsung, mengalami langsung kuasa Tuhan. Ketika murid-murid nanti bersama-sama dengan Yesus Kristus ikut naik ke surga, maka ia akan diberi kuasa. Dalam kitab Wahyu dikatakan mereka memerintah bersama-sama dengan Kristus. Semakin tinggi roh kemuliaan Allah yang turun atas seseorang, semakin besar kuasa yang diberikan kepada orang itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam dunia. Lalu semakin tinggi dia ikut bersama-sama dengan Kristus naik ke surga. Jadi ini ada apa ini? Paralel kesejajaran antara seberapa besar dan tinggi roh kemuliaan Allah yang turun, sebesar itu kuasa yang diberikan kepadanya, dan setinggi itu nanti dia ikut naik bersama-sama dengan Kristus ke surga. Dan itu adalah proses perjalanan rohani kita semua. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar untuk mengalami, merasakan kuasa Tuhan yang setiap tahun kita lakukan di dalam pekan doa Pentakosta. Artinya itu lebih intensif, lebih khusus, lebih mendalam kita belajar mengalami, merasakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak menjadi penerima pasif. Orang Kristen kan senang, Pak, doakan saya Pak, Bapak Ibu majelis doakan saya. Bagus, orang Kristen senang didoakan itu sudah bagus. Tapi Tuhan menghendaki supaya kita tidak menjadi penerima pasif, tetapi menjadi pelaku aktif, menjadi pendoa. Bukan hanya menerima doa, tapi mendoakan. Karena kita nanti juga dikehendaki Tuhan bersaksi kepada banyak bangsa. Kalau kita mau bersaksi kepada banyak bangsa, berarti kita menjadi pelaku aktif di dalam iman, di dalam rohani kita, menjadi pendoa bagi banyak bangsa-bangsa yang lain, karena mereka membutuhkan pertolongan Tuhan melalui kesaksian hidup kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang Tuhan kehendaki, supaya kita boleh bersama-sama dengan Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tenang, damai, sejahtera. Amin Bapak Ibu. Kalau kita berharap nanti tenang, damai, sejahtera, itu artinya sekarang sudah damai, sejahtera. Amin. Kalau sekarang belum damai, sejahtera, sulit kita berharap nanti juga damai, sejahtera. Logikanya tidak masuk. Jadi kalau kita berharap nanti kita bahagia kekal bersama-sama dengan Kristus, maka itu sudah kita rasakan dan kita alami sekarang bahagia. Sudah bahagia hari ini? Oh belum.
belum. Iya. Sudah damai sejahtera hari ini? Oh belum. Ini saya sih belum juga. Ya berarti masih perjalanannya masih jauh. Perjalanannya masih jauh. Dan mari kita bergandengan tangan supaya yang kuat ikut menggandeng yang lainnya. Tapi yang lainnya juga harus mau digandeng, gitu ya Bapak Ibu. Mau ya, digandeng supaya kita sama-sama kuat iman rohani kita. Orang Kristen kan sifatnya bersama-sama, bergandengan tangan bersama-sama, saling menguatkan. Masa ada orang Kristen dijak sarapan itu tidak mau? Ada ya? Tidak ada ya? Oh ada. Dijak salaman kalau berkata misalnya apa? Kita kan bergandengan tangan. Bergandengan tangan kan berarti berpegangan tangan salaman, supaya saling menguatkan kita satu dengan yang lain. Jangan sampai ada yang tertinggal di antara kita. Amin Bapak Ibu. Emang kalau ada yang sampai di antara kita tertinggal, kita ingin bersama-sama di dalam Kristus semakin dikuduskan, semakin disempurnakan, semakin serupa di dalam Kristus. Jangan sampai terbalik. Zaman saya pemuda dulu ada ketua pemuda, waktu itu di pelosok, tidak usah saya sebut namanya, aktif dalam pelayanan karena ketua pemuda waktu itu. Kita semua itu angkat jempol sama dia. Tetapi maaf, karena ini keluarga muda, sudah punya istri, sudah punya anak, jatuh dalam dosa. Lalu pada waktu itu majelis memberitahu, mengingatkan, bahasanya itu dipakati. Dia tidak mau, tidak terima. Lalu kemudian dia pindah ke tempat lain di jalan. Itu kan seolah-olah seperti kayak Michael Jackson gitu loh, kalau nari kelihatannya maju tapi mundur kan gitu. Ketoknya aktif pelayanan tapi dia malah justru jatuh di dalam dosa. Jadi ketoknya bergeraknya maju tapi ternyata gerakannya malah mundur. Kelihatannya kita itu aktif di dalam pelayanan, tetapi kalau kita jatuh di dalam dosa dan tidak pernah bisa mengatasi, menyelesaikan dosa, tidak ada Tuhan, rohani kita mundur. Walaupun kelihatannya kita maju. Itu yang dulu saya lakukan, dan dia waktu itu hadir dalam pemberkatan perkawinan saya di Madiun. Saya dan teman saya yang aktif di dalam sebagai ketua pemuda pada waktu itu jatuh di dalam dosa. Saya sebagai teman merasa kecewa. Saya hanya bisa berdoa, tapi waktu itu karena masih muda ya belum tahu bagaimana cara mendoakan dan menolong dia. Ya, semoga kita bisa belajar dari murid-murid Tuhan Yesus, melihat sendiri, menyaksikan sendiri bagaimana kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak hanya membaca tetapi mengalami sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur hari ini